Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agriani Pongkesu, SSI MPD. Jabatan fungsional saya sebagai Rektor, riwayat pendidikan, S1 Fisika Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar. Memulai karir sebagai dosen pada AMI IP Makassar sejak tahun 2016 dalam jenjang pendidikan D3 Program Studi Teknika. Mengampu mata kuliah Fisika Terapan dan Mekanika Terapan pada Prodi Teknika dan Prodi Nautika. Tugas tambahan saya sebagai Kepala Laboratorium Fisika di AMI IP Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Terapan. Mata kuliah Fisika Terapan merupakan mata kuliah dasar keahlian atau MKDK yang penting untuk mengembangkan kompetensi taruna dalam penguasaan keahlian di bidang teknika dan nautika. Pemahaman tentang teori dan penerapan dalam lingkungan kemaritiman merupakan hal yang perlu dipelajari guna menunjang keterampilan dan wawasan perwira teknika dan juga perwira nautika. Apalagi ketika mereka akan bekerja di atas kapal. Dalam proses pengajaran, saya sebagai dosen yang mengajar mata kuliah Fisika Terapan harus menggunakan strategi yang efektif, efisien, dan kreatif agar taruna yang memiliki latar belakang dan kemampuan berbeda-beda mampu menerima dan mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi AMI IP Makassar. Adapun visi dari AMI IP Makassar ialah menjadi akademi pelayaran yang bermutu dalam menghasilkan calon pelaut dan tenaga administrator kepelabuhanan yang handal sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dan misi menyelenggarakan pendidikan kemaritiman yang bertaraf nasional dan internasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai, yang pertama adalah taruna mampu memahami dan menerapkan teori dinamika gerak dalam keahlian di bidang kemaritiman. Yang kedua, taruna mampu menerapkan tentang suhu dan kalor. Yang ketiga, taruna mampu memahami dan menjelaskan tentang gelombang cahaya dan gelombang bunyi serta penerapannya di bidang kemaritiman. Yang keempat, taruna mampu memahami dan menjelaskan tentang kemagnetan dan kelistrikan serta penerapannya. Dan yang kelima ialah taruna mampu memahami dan menjelaskan tentang elektronika dan penerapannya dalam bidang teknika dan nautika pelayaran. Model pembelajaran yang saya lakukan ialah 1. Problem based learning. 2. Case based learning. 3. Project based learning. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan ada 4. Yang pertama, metode ceramah. Kedua, metode tanya jawab. Ketiga, metode presentasi. Dan yang keempat adalah metode diskusi. Adapun proses penilaian yang saya lakukan ialah yang pertama, kehadiran dengan bobot 5%. Yang kedua, tugas mandiri dengan bobot 25%. 3. Ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Demikianlah penjelasan singkat tentang mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat siang, taruna. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau dalam keadaan sehat semua, itu artinya kita dapat menerima pembelajaran ini dengan baik. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, sebagai umat beragama, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Oke, sebelum memasuki materi pertemuan kita yang ke-6 kali ini ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 untuk mata kuliah fisika terapan. Sebelumnya Ibu mau presensi dulu, mau absen kalian satu persatu ya. Dengarkan namanya, menyambut ke saya panggil ya. Randy Ponda. Siap, ada Bu. Abdul Haris. Siap, ada Bu. Muhammad Sultan Syam. Siap, Bu. Lufri. Siap, hadir Bu. Oke, saya kira hadir semua ya hari ini. Bu. Dan pastinya semua sudah siap untuk menerima pelajaran pada saat ini. Jadi pada saat ini materi yang akan kita bawakan yaitu tentang densitas dan fluida ya. Sebelumnya Ibu menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam pembelajaran kita pada saat ini ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah memahami tentang apa yang dimaksud dengan fluida. Yang kedua yaitu memahami tentang massa jenis zat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menghitung massa jenis suatu zat ya. Oke. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan fluida itu? Sudah pernah dengar apa itu fluida? Sudah. Ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan fluida? Oke, silakan. Siap, seperti zat cair Bu. Fluida itu adalah zat cair. Siap Bu. Yang lain? Bu. Ardiansyah? Siap, fluida bisa berupa gas Bu. Ada zat cair, kemudian Gas. gas. Ada lagi yang lain? Fluida itu apa? Siap, Bu. Ya, silakan. yang bisa mengalir. Zat yang bisa mengalir. Jadi sebenarnya ada berapa sih zat yang kita ketahui? Ada berapa jenis zat yang kita ketahui di alam ini? Siap. Tiga ya. Jadi ada 3 zat yang kita ketahui. Apa dan apa? Siap. Nah, coba satu-satu yang menjawab. Kamu dulu Sultan. Sultan apa? Siapa? Zat padat, Apalagi? Kan ada 3. zat cair, Lalu? zat gas. Oke, jadi ada 3 zat padat, cair, dan gas. Lalu tadi dikatakan fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Nah, sedangkan ada 3 zat yang kita ketahui. Nah, untuk memahami ini dari 3 zat ya, kita lihat masing-masing bentukannya ada di slide-nya Ibu. Zat padat, cair, dan gas. Apa sih yang membedakan ketiga zat ini dari bentuknya atau dari sifat fisiknya? Ada yang bisa jawab? Lufri mungkin? Siap Bu, kalau untuk zat padat yang memiliki wujud yang padat dan keras. Kalau untuk cair dia tidak memiliki bentuk yang tetap Bu, dia mengikuti bentuk volume. Terus Baru gas? untuk gas dia tidak memiliki bentuk, tapi dia juga tidak bisa. Oke, ada yang lain? Apa perbedaan dari ketiga zat di atas? Bu. Oke, silakan Adriansa. Kerapatan dari setiap molekulnya Bu berbeda. Iya, sehingga karena Sehingga adanya perbedaan partikel atau molekul itu apa yang menyebabkan ketiganya berbeda atau apa perbedaan dari ketiga zat itu? Jadi bisa kita lihat kalau zat padat itu bentuknya tetap kan? Iya. Jadi dia tetap dimanapun kita letakkan benda ini, zat padat ini, pasti bentuknya akan seperti itu. Jadi dia bentuknya akan tetap. Sedangkan kalau dia zat cair, air ya. Kalau air ada di gelas, pasti bentuknya sesuai dengan bentuk gelas. Kalau kita pindahkan dia ke botol, pasti bentuknya botol. jadi bentuknya tidak tetap. Bagaimana dengan gas? Tidak boleh bentuk. Kalau gas ini bentuknya tetap atau bisa berubah bentuk? Oke, bisa berubah bentuk sesuai dengan volume ruang yang ditempati. Jadi kalau yang cair tadi bisa berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya, kalau gas itu bisa berubah bentuk sesuai dengan volume ruang yang ditempati. Jadi kenapa bisa ada perbedaan dari ketiganya? Ya karena tadi adanya perbedaan
penyusunnya, yaitu partikel penyusunnya berbeda. Ya, apa sih sebenarnya partikel? Partikel kenapa ibu sebut partikel ini? Partikel, zat itu terbentuk atau tersusun atas partikel, ya. Nah, penyusun yang terkecil itu namanya atom, ya. Jadi susunan terkecil dari zat itu adalah atom, kemudian menjadi sebuah partikel, partikel tersusun lagi atas beberapa partikel, menjadilah sebuah zat, ya. Nah, jadi dari ketiga zat ini, ya, tiga zat ini ada dua yang memiliki persamaan, ya kan? Ada dua zat yang memiliki persamaan. Apa dan apa? Cair dan gas. Oke, cair dan gas. Jadi cair dan gas ini memiliki persamaan. Yang pertama tadi dibilang adalah sama-sama bisa berubah bentuk. Kalau zat padat tidak bisa, ya. Jadi sama-sama bisa berubah bentuk sesuai bentuk wadah atau sesuai bentuk volume ruang yang ditempati. Nah, kemudian dari ketiganya juga itu volumenya juga ada perbedaan. Kalau zat padat, ya, volumenya itu tetap, ya, artinya besarannya tetap, jumlahnya tetap. Kalau zat cair, kita lihat air dalam botol, ya, ini tanpa perlakuan misalnya ada suhu atau apa, ya. Jadi kalau dia di botol sekian mili sampai kapanpun akan seperti itu, kan? Jumlahnya akan seperti itu atau volumenya akan seperti itu. Nah, kalau gas, volumenya itu bisa berubah. Pernah lihat balon? Ya kan, balon kan berisi gas, ya, berisi udara di dalam, kan? Nah, itu kalau lama-lama itu balon, apakah bentuknya akan terus besar seperti itu? Iya, nanti akan menyusut, dia akan mengecil, kan? Jadi meskipun dia ruangnya tertutup rapat, tapi volumenya itu pasti akan mengecil. Jadi untuk gas itu volumenya berubah. Jadi kalau dua zat ini padat dan cair volumenya tetap, sedangkan gas itu volumenya berubah. Itu bisa kalian lihat kalau lihat balon, coba taruh lama-lama di rumah, balon itu pasti akan lama-lama mengecil. Atau ban mobil atau ban motor kalau lama tidak digunakan kan pasti akan kempes sendirinya, kan? Iya. Oke, jadi kesimpulannya adalah fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, ya, dan ketika ditekan hanya memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk, dan zat cair dan gas inilah yang merupakan fluida. Jadi fluida ini juga biasa disebut dengan zat alir. Oke, jadi logikanya saja, ya, pastinya yang lebih padat ini pasti yang lebih padat yang lebih kecil volumenya, kan? Nah, sedangkan yang kalian pahami padat atau kerapatan massa itu adalah massa jenis, otomatis lebih besar massa jenisnya kalau dia lebih kecil volumenya dengan massa yang sama. Oke? Jadi bisa kita lihat persamaan dari massa jenis. Massa jenis itu disimbolkan dengan rho. Ini simbol rho, bukan huruf P ini, ya, tapi ini simbolnya rho. Di mana dari pengertian di atas dan dari penjelasan ibu sudah bisa ditulis secara matematik bahwa rho itu sama dengan massa per volume. Massa satuannya kilogram dan volume satuannya meter kubik. Sehingga satuan dari massa jenis atau rho ini adalah kilogram per meter kubik. Ya? Paham sampai di sini? Selain satuan kilogram per meter kubik, bisa dikonversi menjadi gram per sentimeter kubik. Paham, ya? Oke, ini ada contoh soal di atas, ya. Ada contoh soal sebuah bola hijau masanya 2,036 kg dengan diameter 40 cm, hitunglah besar massa jenisnya. Ya, silahkan dibaca soalnya dulu. Ada nggak yang bisa kerjakan di atas ini? Atau kita bahas dulu kira-kira apa yang diketahui dari soal? Bu. Coba Adriansa. Masanya sama diameternya. Massa dan diameter diketahui. Bu. Yang lain, paham tidak ini? Ada yang lain yang tahu apa yang diketahui dari soal di atas? Randy, apa yang diketahui dari soal di atas?
diameter dan masanya. Masanya berapa? Siap 2000. Bukan 2000, itu yang 2 koma. Heeh. 36 kg. Kemudian masa, itu masanya ya. Kemudian diameternya 40 cm. oke. Yang dicari adalah rho atau massa jenisnya. Kira-kira bagaimana solusinya ini? Bagaimana solusi dari soal di atas? Di mana yang kita ketahui rho itu adalah massa per volume. Jadi di mana yang kita ketahui adalah massa jenis sama dengan massa per volume. Di soal massa dan diameter. Oke, ada yang bisa jelaskan dulu sebelum dituliskan ke atas jawabannya? Ada yang bisa? Dan artinya di sini kita akan konversi satuannya sebelum kita cari ya. Sebelum dihitung kita harus konversi dulu satuannya. Berarti yang ini sentimeter diubah menjadi meter. Oke, saya kira. Oke, untuk soal di atas siapa yang mau menyelesaikan? Siap, saya Oke, Bu. silakan Saudara Fajar ya. Oke, bagaimana jawaban dari Muhammad Fajar? Apa sudah betul? Siap. Oke, sudah sama ya dengan hasil pekerjaan kalian ini. Jadi silakan duduk Fajar. Terima kasih ya. Silakan duduk. Jadi dari soal di atas ya, saya ulang. Soal di atas itu diketahui masanya, diketahui diameternya, massa 2,036 kg, diameter 40 cm, sehingga jari-jarinya adalah 20 cm. Tapi kita konversi satuan dari centimeter menjadi meter. Kenapa? Karena satuan dari massa jenis ialah kilogram per meter kubik. Sehingga kita harus konversi dulu dari sentimeter ke meter. Oke, sudah dapat jari-jari 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah massa jenis. Untuk mengetahui berapa massa jenisnya, massa jenis istilahnya Ibu. Massa jenis kita ketahui secara matematik dituliskan massa per volume atau dirumuskan massa dibagi volume. Nah, sehingga kita harus cari dulu berapa volume bola tersebut. Jadi volume benda itu berapa? Dari rumus volume bola 4 pm pangkat 3 dihitung, diperoleh nilai 0,033 meter kubik. Paham ya? Massa jenis itu massa per volume. Jadi sudah ada nilai volume tadi. Nilai massanya sudah ada 2,036 dibagi dengan 0,033. Hasil akhir dari massa jenis itu ialah 61,69 kg per meter kubik. Boleh ya? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Ada yang mau bertanya lagi sebelum Ibu menutup ini? Ya, penjelasan tentang massa jenis. Ada yang mau bertanya? Siap. Oke, siapa namanya? Muhammad Ihsan, Bu. Muhammad Ihsan. Oke, silakan Muhammad Ihsan. Apa pertanyaannya? Siap, Bu. Jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana cara menghitung massa jenis untuk benda yang tidak beraturan? Bagaimana caranya menghitung volumenya, Bu? Oh ya, silakan dulu. Siap. Jadi pertanyaan dari saudara Ihsan, ya, kan ini kita sudah kerja soal menghitung massa jenis bola ya. Ya, di sini menghitung berapa massa jenis bola. Ada pertanyaan dari teman-teman kalian yaitu dari Ihsan. Dia bertanya bagaimana cara menghitung massa jenis atau volume benda jika bendanya tidak beraturan. Kan yang kalian ketahui itu volume beraturan itu contohnya apa? Ruang beraturan.
kubus ya, balok, silinder, bola dengan limas, prisma dan lain sebagainya kan? Nah, yang pertanyaan yang baik ya ini, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau saya lempar kembali? Bagaimana kalau volumenya atau bentuk benda itu tidak beraturan? Ada yang bisa jawab bagaimana cara menghitung? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, volume benda tidak beraturan dapat diukur dengan menggunakan alat-alat seperti gelas ukur, air, dan toples takar. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih Aulia. Jadi caranya dengan mengambil gelas ukur dengan alat gelas ukur, air, dan benda tersebut. Nah, bagaimana caranya itu? Siap, saya Bu. Yang bisa jawab? Oh iya, silakan. Yaitu dengan cara mencelupkan benda tersebut ke dalam gelas ukur yang berisi air, lalu melihat pertambahan volume pada gelas ukur. Pertambahan volume pada gelas ukur tersebut adalah volume benda tersebut. Oke, silakan duduk. Sudah. Oke, yang betul sekali, Lufri. Jadi caranya itu gelas ukur diisi dengan air, ya. Dilihat di sini berapa mili. Misalnya kita ambil 1000 ml. Kemudian benda yang tidak beraturan tadi, contohnya batu, kita celupkan ke dalam, ya, dicelupkan ke dalam, maka otomatis air yang ada di dalam gelas ukur itu akan naik, akan bertambah. Nah, setelah itu dia akan bertambah menjadi misalnya menjadi 1200 ml. Nah, yang manakah volume batu tersebut? Volume batu itu ialah 1200 dikurang dengan 1000, berarti 200 ml inilah yang merupakan dari volume batu. Nah, nanti ini kalian konversi menjadi gram atau kilogram. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk menghitung volume benda yang tidak beraturan. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Oke, jadi begitu caranya untuk mengetahui berapa volume benda yang tidak beraturan. Jadi dengan demikian, tadi pertanyaan dari siapa? Isan tadi ya, Isan. Pertanyaan dari Isan itu bagaimana cara mengukur sudah terjawab. Lalu untuk massa jenisnya ya saya kira sudah dapat volume di atas. Oke? Siap Bu. Oke. Nah, jadi di slide pertama itu tadi, Taruna ya, di slide pertama tadi ini ada hubungannya dengan massa jenis, ya. Kenapa bisa kalau kita campurkan air dengan minyak itu tidak akan bersatu? Kenapa demikian? Karena massa jenisnya berbeda. Massa jenisnya berbeda artinya kerapatan zat antara air dengan minyak tidak sama. Massa jenis air beda, massa jenisnya minyak berbeda. Kalau kalian buka di buku kalian itu ada tabel massa jenis di situ, di mana diketahui ya massa jenis air murni itu 1000 kg per meter kubik, sedangkan massa jenis untuk minyak itu adalah 800 kg per meter kubik. Ya, jadi yang mana lebih besar massa jenisnya, air atau minyak? Siap, air. Nah, untuk zat yang massa jenisnya lebih kecil, dia akan berada di atas, akan naik atau terapung. Ya, jadi benda yang massa jenisnya besar akan di bawah. Jadi biar kita aduk ini tidak akan bisa bercampur karena massa jenisnya tidak sama. Saya kembali ke tujuan pembelajaran kita di awal, ya. Jadi ada 3 yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah memahami tentang fluida, tentang massa jenis dan menghitung massa jenis. Ada yang bisa menyimpulkan? Dari Siap. Jadi langsung saja tujuan pelajaran yang pertama yaitu membahas
Itu fluida adalah zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir itu yaitu zat yang ketika ditekan hanya memberikan sedikit tambahan terhadap perubahan bentuk. Zat cair dan zat gas merupakan fluida atau zat cair. Nah, lanjut yang kedua, massa jenis dan identitas. Yang sudah saya jelaskan tentang apa itu massa jenis, yaitu benda adalah massa jenis benda adalah perbandingan antara massa suatu benda dengan volume benda tersebut. Dan massa jenis merupakan atau massa jenis benda menunjukkan tingkat kerapatan molekul terhadap suatu benda tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, cara menghitung massa jenis. Massa jenis itu dilambangkan dengan rol yang bisa dilihat seperti P, seperti contoh di atas. Rol sama dengan massa per volume. Jadi itu demikian kesimpulan yang bisa saya ambil dari tujuan pembelajaran hari ini. Sekian. Oke, selamat duduk. Oke, betul sekali ya saudara Tiasa. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3. Apa yang dimaksud dengan fluida sudah dijawab oleh Adriansa tadi. Kedua, ketiga juga sudah terjawab. Jadi saya anggap pembelajaran kita saat ini sudah selesai, ya. Untuk memberikan nilai kepada kalian, saya akan memberikan tugas, ya. Buka modulnya di halaman 27. Ya, modul di halaman 27 di situ nanti kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Oke ya. Jadi yang kerjakan, ya. Bu, ditulis soalnya Bu. Boleh ya ditulis soalnya ya. Nanti kalian kerjakan kemudian dikumpulkan secara kolektif saja ya. Dikumpulkan tugas mandiri kalian ya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang pertemuan selanjutnya ya, kita akan belajar tentang tekanan hidrostatik dan Pascal. Jadi ingat, siap-siap ya. Kalian harus mencari atau membaca bukunya dulu di rumah, tekanan hidrostatik dan Pascal. Jadi nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya saya akan bertanya dulu apa yang sudah kalian ketahui dan tentang materi berikutnya. Oke ya? Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap.